kepada yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah. Sallallahu ta'ala ala sahabat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam suasana yang penuh bahagia, kenalkan kepada kami untuk bermunajat, berdoa kepada Engkau ya Allah. Satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu, yang insya Allah akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kami. Penuh dengan kealpaan, penuh dengan keterbatasan dan kesementaraan. Berikanlah kekuatan lahir batin wa barakatuh. Masuki acara pertama, bersama kita akan simak laporan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Heri Suwantoro, SHMH, Yang Mulia Hakim Agung Bapak Haji Handi Samsan Nangro, SHMH, yang saya hormati Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Haji Haswandi, SHSE MHUM beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ibu Partini, SH. Yang saya hormati Panitera Mahkamah Agung RI atau yang mewakili Bapak Soeharto, SHMH. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak Haji Arwan Birin, SHMH. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang Mulia para Hakim Tinggi Pengawas PT Jawa Barat, Direktur Utama Bank Tabungan Negara atau yang mewakili Bapak Katanwil Regional 1 beserta jajarannya Bapak Satya Wijayantara. Yang saya hormati Bupati Bogor Ibu Hajah Nurhayanti, Bapak Kajari Bogor, Bapak Kepala MUI. Yang saya hormati juga Ketua Darmaya Tekarini Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan para hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan limpahan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara pada launching E-Panjar dan PTSP pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita launching E-Panjar biaya perkara sekaligus pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Hal ini tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu upaya Pengadilan Negeri Cibinong untuk menuju peradilan yang unggul dan modern, karena dikembangkan berdasarkan layanan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih transparan daripada pelayanan yang selama ini telah ada. Pengadilan Negeri Cibinong mengedepankan semangat kerumitan dan malah berbelit-belit. Maka dengan E-Panjar biaya perkara dan PTSP dapat diwujudkan adanya kepastian waktu pelayanan, adanya keterbukaan biaya-biaya yang dipergunakan dan telah disetorkan kepada pengadilan tanpa yang dapat transparan, akuntabel, dan pencari keadilan dapat memantau secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencari keadilan dalam hal ini penggugat atau pemohon dapat menghitung sendiri biaya perkara yang dikeluarkan dengan memasukkan para pihak yang digugatnya.
dalam Panjar perkara tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dapat dihindari adanya biaya panjang perkara yang tidak diambil atau mengendap di pengadilan yang harus sebagai khas negara. Selanjutnya, Cibinong hanyalah salah satu dari lebih kurang 3.000 jumlah pengadilan negeri seluruh Indonesia. Namun kami, keluarga besar pengadilan negeri Cibinong, sebagaimana moto kami simpatik, sukses menuju pengadilan negeri terbaik. Maka oleh karena itu kami pengadilan negeri Cibinong selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pengadilan yang modern, bekerja dengan sistem yang saling bahu-membahu, bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja dengan ikhlas dan cerdas, serta selalu berusaha melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi segala hambatan bagi pencari keadilan sehingga lebih cepat, efektif, dan efisien. Kepada Direktur Utama Bank Tabungan Negara, yaitu yang mewakili datang dari Regional 1, yang nantinya akan ditandatangani perjanjian kerjasama. Semoga kerjasama yang telah terbina dapat dilanjutkan secara berkesinambungan, baik melalui peningkatan sumber daya manusia atau capacity building maupun peningkatan perangkat lunaknya, dan juga kepada forum komunikasi pemerintah daerah, khususnya yang terhormat Ibu Bupati Bogor, kami ingin menyampaikan pesan agar dapat dibantu mengenai sosialisasi Panjar biar perkara dan PTSP ini kepada masyarakat warga kabupaten pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui penyuluhan atas dukungannya sehingga terwujudnya acara ini. Semoga kerjasama ini dapat dilanjutkan pada bidang-bidang lainnya. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada BTN Cabang Bogor, BTN Pusat, serta panitia, dalam hal ini para hakim dan seluruh aparatur pengadilan negeri Cibinong kelas 1A atas kerjasamanya. Yang saya hormati Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Heri Suwantoro SHMH, Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Haji Andi Samsan Nandro SHMH, yang terhormat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Haswandi SHSL, yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Setio Pujo Harsoyo SHMHum, yang saya hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Haji Arwandirin SHMH, Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan DKI Jakarta, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Kajari, hadir juga Pak Sekda dan yang mewakili Pak Kapolres dan Pak Dandi. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sahabat saya Ibu Lendrianti Janis SHMH, beserta seluruh jajaran Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong, para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, direksi BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, yang saya hormati yang mewakili Direktur Umum Bank Tabungan Negara yang diwakili oleh Kakanwil Regional 1, yang saya hormati Pak Ketua MUI Kabupaten Bogor, hadirin undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir di halaman kantor Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A ini dalam rangka launching pelayanan terpadu satu pintu dan aplikasi Panjar Pengadilan Negeri Cibinong. Untuk itu izinkan saya menyampaikan pertama selamat datang di wilayah Cibinong Raya ini, Ibu Kota Cibinong Kabupaten Bogor, dan saya juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran keluarga besar Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong yang kini telah memiliki pusat pelayanan terpadu satu pintu dan aplikasi Panjar yang tentunya akan memudahkan masyarakat kami pencari keadilan untuk mengakses hampir semua jenis pelayanan administrasi di Pengadilan Negeri Cibinong ini,
Perlu kami sampaikan Ibu dan Bapak sekalian bahwa Kabupaten Bogor memang berbeda dengan daerah lain. Penduduk pencari keadilannya berjumlah 5,6 juta jiwa. Jadi setingkat lebih tinggi dari negara Singapura. Kemudian dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu dan aplikasi e-Panjar ini, Pengadilan Negeri Cibinong telah berupaya menjalankan agenda reformasi sistem peradilan dengan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta membangun kualitas sebagai sebuah lembaga peradilan yang berbudaya layanan prima, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Begitu juga pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sudah hampir semua memanfaatkan teknologi melalui pelayanan perizinan online, melalui perencanaan online, melalui juga e-budgeting dan lain sebagainya. Ini semua adalah dalam rangka untuk lebih mewujudkan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat kabupaten, memperoleh kepastian hukum dengan layanan yang transparan dan cepat sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku. Hadirin undangan yang berbahagia, tentu saja inisiatif Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A ini untuk mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu terobosan dan baru dan inovatif dalam aspek layanan publik. Oleh karenanya, apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan memperoleh kemudahan administratif dan pemenuhan haknya lebih tertib dan transparan kepada masyarakat kami. Ini akan merupakan sebuah solusi bagi percepatan pelayanan yang dilakukan. Demikian pula pengembangan aplikasi e-Panjar ini kiranya juga akan serta insya Allah akan potensial menghindarkan pengadu sebagai lembaga yang tertutup. Alhamdulillah, terobosan ini adalah merupakan terobosan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam ini saya menyampaikan apresiasi sekali lagi yang setinggi-tingginya dan penghargaan atas terbangunnya kerjasama antara Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong ini dengan pemerintah kabupaten, khususnya juga melalui peradilan anak, kemudian juga melalui sosialisasi hukum yang dilakukan, termasuk tadi yang juga disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan. Mudah-mudahan ini akan kami lakukan untuk disosialisasikan dalam program sosialisasi hukum. Tentunya semua pihak juga terima kasih, sama-sama berkomitmen untuk menindaklanjuti kerjasama yang akan ditandatangani. Selanjutnya hal ini mungkin tidak akan ada artinya tanpa sumber daya manusia yang berkomitmen untuk menjalankan dengan tepat sesuai prosedur standar operasional yang berlaku demi kepentingan masyarakat, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Insya Allah setiap gerak dan langkah kita senantiasa berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Badan Pelayanan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Heri Suwantoro Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat Ibu Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bogor, yang terhormat Panitera Mahkamah Agung atau mewakili para pejabat eselon 2 pada Dirjen Padium. Kemudian yang terhormat Wakil Ketua Badan Tinggi Jawa Barat dan DKI. Yang terhormat Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Bogor. Dan yang terhormat Direktur Utama Bank Tabung Negara, dalam ini diwakili Kakanwil Bank Tabung Negara Wilayah 1 Jawa Barat. Yang terhormat tamu undangan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
pada siang hari ini atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, kita semua diizinkan diberikan waktu untuk berhadir di tempat ini dengan suatu niat dan tujuan yang sama dalam rangka menyaksikan launching PTSP dan Panjar Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ditjen Badan Peradilan Umum MA, Bapak Heri Suwantoro SHMH. Yang kami muliakan Bapak Hakim Agung Bapak Hadi Samsantaro SHMH, Bapak Direktur Pembinaan Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Hasbandi, Bapak Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ibu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ibu Parti Esa, yang kami hormati Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak Arwan Wirid SHMH, yang kami muliakan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Ibu Lendriati Jalis, Bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat pimpinan Pengadilan Tinggi di Jawa Barat, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Bupati Kabupaten Bogor Ibu Nur Hayati beserta Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini kami mewakili dari Bapak Direktur Utama Bank BTN, Bapak Mariono, yang kebetulan berhalangan hadir dan sedianya akan menghadiri acara ini, akan menyampaikan beberapa sambutan yang mudah-mudahan hal ini menjadi sambungan tali silaturahmi kami dari Bank Tabungan Negara dengan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya dari para pimpinan di Pengadilan Negeri Indonesia. Pulau berjajar menyambung lautan. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih atas kerjasamanya saya aturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang saya hormati Ibu Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Bogor beserta FKBD Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Soeharto Pandu Pidana yang mewakili Pak Panitera Mahkamah Agung, yang saya hormati rekan-rekan Eselon 2 pada Badilu yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Kakandil Regional Jawa Barat mewakili Bapak Direktur BTN, yang saya hormati para rekan-rekan hakim tinggi yang hadir pada PT Jawa Barat, yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri yang hadir banyak sekali di sini, Ketua Pengadilan Negeri beberapa pengadilan negeri di Jakarta, di tempat lainnya di Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Bogor, dan yang saya hormati para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama-sama pada pagi hari ini yang cerah dengan rahmat Allah SWT, kita berkumpul untuk menyaksikan peresmian PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A beserta inovasi Panjar yang nantinya menjadi suatu sistem yang bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan. Tadi oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah diuraikan demikian lengkap bagaimana latar belakang dan maknanya daripada PTSP. Untuk itu saya dalam sambutan ini
sekedar melengkapi bahwa kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan pada pencari keadilan dan merupakan wujud performa pengadilan untuk memberikan pelayanan yang terbaik adalah harus transparan dan akutabel. Kami berharap dengan diresmikannya PTSP serta adanya sistem yang baru mengenai e-Banjar, pengadilan lain segera bergerak untuk bisa mengadopsi sistem ini, karena dengan sistem ini virtualisasi akun lebih bisa terkontrol, kemudian perkara perdata adalah masuk pada hukum privat, tentunya hak keuangan dari para pihak apabila ada sisa harus juga kembali kepada pihak yang berperkara. Jadi tidak seperti sistem yang lalu, kalau tidak diambil, diberitahu, kemudian disetor ke kas negara. Kita harus menghormati hak privat daripada para pihak. Warga pengadilan Cibinong solid, kemudian bisa membuat pertemuan inovasi, dan saya menilai dari presentasi yang ada patut untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya juga ingin membuat pantun, tapi pantun yang umum. Hanya 3 ikan yang saya sebut: ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Andi Samsan Ngandro, SHMH, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Bapak Panitera Muda Mahkamah Bidang Pidana, Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bupati Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kakanwil Bank BTN Wilayah 1 Jawa Barat untuk mendampingi. Peresmian e-Banjar dan PTSP ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilakan. Dimohon berkenan foto bersama dulu Bapak. Pak berada di atas panggung untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama. Baik. Baik, Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, dan di acara selanjutnya penandatanganan kerja Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A dengan Bank BTN. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Kepala Cabang Bank BTN Bogor. Kami silakan.
Bisa aja ke depan yang lainnya rapat itu biar masuk. Lalu Pak rapat di belakangnya Pak. Pak, di belakangnya Pak. Oke. Beserta jajaran dari Eselon 2 dari Badilung, kemudian Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta Wakil Ketua dan jajaran dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kemudian dari Ibu Bupati Kabupaten Bogor beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, beserta Kanwil 1 Jawa Barat PTM, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita butuh waktu sebulan, dan itu kadang juga nggak ada kabar dari pihak, sehingga kita coba untuk, mungkin mereka kesulitan untuk melakukan pembayaran harus ke pengadilan, makanya kita coba untuk membuka pos-pos pembayaran sedekat mungkin dengan para pihak. Bahkan kalau bisa secara regulasi ke depan kami sudah Mari bet. Dan kepada para tamu masih dilanjutkan dengan ramah tamah sambil makan siang bersama. Baik, terima kasih. Saya mohonkan SDM dari Bapak Presiden untuk melakukan pemilihan kita sebagai persediaan dari dilaksanakannya PPSP dan Nyantai Pak. silakan Bapak Ibu sekalian masukkan ke dalam dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli, misalnya untuk penilaian atau penafsiran nilai sebuah aset, berdasarkan pasal 26/1 tahun 2016, maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi ahli tersebut mengikat atau tidak. Tahapan akhir proses mediasi berdasarkan pasal 27/1 tahun 2016, jika proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat memilih untuk 1. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. 2. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 3. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan tidak. Nomor antrian J2 di loket perdata. Dalam pasal 29, 30, 31, dan 32/1 tahun 2000. Nomor antrian J3. Maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. Beberapa alasan untuk kegagalan proses mediasi antara lain: 1. Waktu mediasi habis, namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. 2. Tidak adanya etikat baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resiko perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Dan bila mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal 32 ayat 2/1 tahun 2016, maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya. Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah: 1. Melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. 2. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD, sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. 3. Tidak beretikat baik, itu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi namun tidak menghadiri pada pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, dan ketidakhadiran berulang-ulang yang bukan.
Saya verifikasi ingin mendapatkan pengungkapan mengenai kami yang Mereka belum di training. Kalau diskusi tetap seperti itu naik ke atas ya. Ini kayak kita saya demokrat. Bukan terus saya melebar kecil besar. Cuman kendalanya karena saya dalam bidang kalau itu susah masuknya harus belajar. Ini
Klaten, Sleman, Jogja. Tujuannya PTSP adalah supaya pelayanan di satu titik, kemudian terbuka, terkontrol, tidak boleh melakukan pelayanan di luar meja ini, sehingga kontrol masyarakat itu bisa lebih baik. Bagaimana setelah mencoba tadi layanan Tadi kan yang mulia sudah mencoba surat keterangan dalam waktu 5 menit sudah keluar ya, keterangan bahwa bebas perkara, tersangka perkara pidana perdata. Karena di sistem kami di SPP itu kalau orang menjadi pihak atau menjadi terdakwa itu sudah terekam. Kalau nama A masuk kemudian ada, langsung keluar tidak bisa diberikan keterangan. Tapi kalau dijaga ini bisa kita berikan. Lebih mudah Pak? Iya, cepat 5 menit ya. Kemudian ya kalau sebelum ada PTSP kan harus masuk ke ruangan, kemudian masuk birokrasinya prosedur, pelatihan, dan potensi menjadi transaksi dan penyimpangan. Kalau di sini tidak ada lagi, bukan terkontrol. Masukannya untuk dia harus cepat, kemudian harus akurat, harus melayani dengan bersih. Ada yang harus utama nggak dari pelayanan yang ada? Tadi eskumnya agak lambat, brandlistnya. Jadi pada waktu kita meminta untuk menghitung biaya perkara, rancangan biaya panjang biaya perkara lama, loadingnya lama sekali. Jadi tadi pihak BTN melalui bagian IT-nya akan mencoba untuk mensiasati. Pak jumlah di DPN lain sudah semua Pak KPT Jawa Barat sudah menyatakan 60% PTSP sudah berjalan. Jadi ditargetkan pada 2018 di pertengahan tahun, bahkan sebelumnya sudah mungkin di bulan keempat sudah selesai. Jadi tidak ada lagi pelayanan di lorong-lorong, di ruangan, semua harus transparan. Pak, jumlah masyarakat yang berperkarakan di Kabupaten Bogor cukup banyak ya? Apa cukup dengan 4 loket? Karena 4 loket ini kan untuk pidana, perdata, hukum, dan umum. Iya, saya rasa cukup ya. Cukup. Kita upayakan dengan SDM yang ada, kemudian optimalisasi sarana. Jadi pelayanan tidak megah, tidak mewah, tapi yang penting cepat dan akurat dan bersih. Cukup pelayanan itu memang baik. Oh iya, harus kita berupaya untuk bisa mencapai target 100% dengan segala upaya, dengan segala hambatan. Ya kita harus bercita-cita yang baik ya. Ya, segera mungkin ya. Kita tidak boleh menunda untuk melakukan yang terbaik pada masyarakat. Terima kasih. Kita mengadakan misalnya temuan hukum ataupun dari misalnya yang datang pihaknya langsung dia ini kita beritahukan sosialisasinya gitu aja. Efektivitasnya kan lebih cepat lagi, lebih cepat. Atau nih, wartawan makan aja dulu lah. Makan aja. Oke ya. Makan dulu aja wes. Tanggung malam tadi kita lagi nanggung. Tamu mau ini ya. Satu hari kalau satu perdata kira 339 per hari mau enggak setahun. Satu hari kalau permohonan 999 itu dengan ada kerjasama dengan Pemda juga. Terus pidana ya, pidana 996, datang 339, jadi 1338 tahun. Nah, dengan adanya sistem ini mungkin bisa ini sistem ini kan khusus perdata.
Oh, perdata. Oke. Kami itu PTSP, cuman dengan ada sistem ini pihak yang berurusan dengan pidana tidak langsung masuk ke ruang-ruang. Untuk sosialisasinya gimana? Mau menemani Pak. Oh, Nanti. Oh ya.